Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang peristiwa Maluku Angkat Senjata. Pada tahun 1521, Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tak lama kemudian, Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Tidore. Lalu, timbullah persaingan di antara kedua belah pihak. Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate, sedangkan Spanyol berhasil menjalin persekutuan dengan Tidore. Pada tahun 1529, terjadilah peperangan antara Tidore melawan Portugis. Hal ini terjadi karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari banda yang akan memberi cengkeh ke Tidore. Hal ini tentu mengundang reaksi Tidore, yang akhirnya rakyat Tidore melakukan perlawanan terhadap Portugis. Namun, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan, sehingga berhasil memperoleh kemenangan. Atas kemenangan itulah, Portugis makin sombong dan kasar terhadap penduduk Maluku, sehingga sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Untuk mengakhiri persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku, maka dilaksanakanlah perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Perjanjian Saragossa. Dari perjanjian tersebut diperoleh kesepakatan bahwa Portugis tetap di Maluku, sedangkan Spanyol pindah ke Filipina. Sehingga kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Hal ini berdampak negatif bagi kedaulatan kerajaan-kerajaan di Maluku. Pada tahun 1565, terjadilah perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Dalam perlawanan ini Portugis kewalahan dan akhirnya menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Sebelum perlawanan ini, Sultan Hairun adalah seorang yang dipercaya untuk menggantikan Sultan Ternate ke-23, menggantikan saudara tirinya, yaitu Sultan Tabarci. Pada awal pemerintahannya, Sultan Hairun masih kurang dipercaya oleh rakyat dan para bangsawan karena usianya yang masih belia. Bahkan, banyak yang menginginkan agar kedudukan Sultan Hairun segera digantikan kembali oleh Sultan Tabarci. Padahal, alasan Sultan Hairun naik ke tahtanya adalah karena Sultan Tabarci sedang diasingkan oleh Portugis ke Goa di India. Selama pengasingan, Sultan Tabarci terus didesak untuk memberikan sejumlah wilayahnya, yaitu Ambon, Buru, dan Seram, kepada Portugis. Apabila menyetujuinya, Sultan Tabarci dijanjikan akan dikembalikan ke kampung halamannya. Sultan Tabarci pun mengabulkan keinginan Portugis, yang kemudian menimbulkan penolakan dari rakyat Maluku serta Sultan Hairun. Akhirnya, pada tahun 1565, Sultan Hairun memimpin perlawanan terhadap Portugis. Sultan Hairun menggempur habis-habisan benteng yang dibangun Portugis hingga kondisi mereka semakin terdesak. Menyadari kondisinya semakin terdesak, Portugis mengadakan pertemuan dengan Sultan Hairun dengan tujuan untuk melakukan perundingan. Perundingan dilaksanakan di benteng Sopalo. Namun saat perundingan berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh secara keji oleh Martin Alfonso Pimentel atas perintah Diego Lopes de Masqueta. Peristiwa pembunuhan itu pun memicu perlawanan dari rakyat Maluku yang lebih besar di bawah pimpinan putra Sultan Hairun, yaitu Sultan Ba'abdullah. Tak lama setelah penobatannya, Sultan Ba'abdullah menyumpah permusuhan yang tidak lagi dapat didamaikan oleh orang-orang Portugis. Sebagai bentuk balasan atas kematian Hairun, Ba'abdullah meminta agar Diego Lopes dibawa ke hadapannya untuk diadili. Perlawanan tetap berlanjut di bawah pimpinan Sultan Ba'abdullah, putra Sultan Hairun. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan. Kali ini Portugis dapat didesak. Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Lalu Portugis pun diusir dari Ambon
oleh VOC dan menetap di Timor Timur. Namun, setelah itu VOC memaksakan perjanjian baru dengan penguasa Tidore, yaitu 1. Kerajaan Tidore turun statusnya menjadi vasal VOC, yang artinya daerah taklukan dari VOC. 2. Putra Alam diangkat sebagai Sultan Tidore baru, padahal menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak menjadi sultan adalah Pangeran Nuku. Kemudian Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan kekuatan Kompeni Belanda atau tentara VOC. Dalam perlawanan ini, Sultan Nuku mendapatkan dukungan dari rakyat Papua yang dipimpin oleh Raja Ampat, orang-orang Gambrani dari Halmahera atau pulau terbesar di Maluku, Sultan Aharal, dan Pangeran Ibrahim dari Ternate, serta pihak Inggris. Belanda pun kewalahan. Akhirnya Sultan Nuku berhasil melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1805. Sultan Nuku pun diserahi gelar sebagai Jobrakati atau Tuan yang selalu diberkati. Orang-orang Inggris yang mendukung perlawanan Nuku terhadap Belanda menjulukinya The Lord of Fortune. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.